rangka salah satu rangkaian kegiatan penyusunan RKPS Desa Gunung Batu tahun 2024. Tak lupa salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada kerabatnya, pada kita semua mudah-mudahan sebagai pengikutnya hingga akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sesuai dengan undangan rencana kita pada hari ini dalam rangka rancangan kegiatan atau gagasan dari para lembaga di Desa Gunung Batu, khususnya untuk kegiatan pada tahun 2024. Setelah ditelah, memang tahun sebelumnya kita kadang-kadang hanya rapat di pembahasan saja. Nah, pada tahun ini alhamdulillah sesuai dengan instruksi juga dari kabupaten dan juga arahan dari KPK sebagai desa percontohan, tim penyusun kami ditunjuk oleh pemerintah desa, yaitu oleh kepala desa pada tanggal 21 Juli 2023 yang mana terdiri dari 7 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Untuk ketua, sekretaris desa, sekretaris yaitu Pak Lutfi, dan anggota Pak Anang Abdurrahman, Pak Budi Duyana, Pak Jamal Kumaili, dan perwakilan unsur perempuan yaitu Ibu Ketua PKK dan Ketua Posyandu. Jadi double ya, Ketua Posyandu dan Ibu PKK, di sisi lain sebagai tim RKPS dan juga sebagai Ketua Lembaga. Pada intinya kesempatan kita hari ini yaitu nanti para ketua lembaga terdiri dari LPM, Posyandu, Karang Taruna, PKK, terus juga paguyuban RT RW membuat suatu gagasan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Salah satunya misalkan contoh dari Karang Taruna, rancangan kegiatan atau rencana Karang Taruna 2024 itu seperti apa, gagasan kegiatannya itu apa, terus lokasinya misalkan di mana, terus perkiraan volumenya juga seperti apa, dan juga estimasi anggarannya juga diperkirakan seperti apa. Memang seharusnya dari masing-masing lembaga ini membawa proposal sebenarnya, proposal yang memang nanti diajukan kepada kami tim penyusun sebagai bahan rancangan kami untuk memasukkan kegiatan dari kegiatan dari lembaga masing-masing yang dimasukkan pada draft atau dokumen rencana kegiatan desa tahun 2024. Seharusnya memang seperti itu. Tapi karena berhubung kita waktu dan juga kita baru pertama tahun ini, sambil kita belajar bersama-sama, saya kira tidak ada salahnya. Yang penting para ketua lembaga masing-masing sekarang sudah mempunyai gagasannya atau rencana kegiatan tahun 2024 itu apa sih yang akan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing. Justru ini kami tidak bisa menduga-duga karena memang tahun sebelumnya kan kita hanya sebatas ngobrol di rapat, langsung dimasukkan ke dokumen dan ditetapkan. Untuk tahun sekarang kita bertahap dari mulai bawah dulu. Setelah kemarin musdus, ada beberapa poin catatan bagi tim penyusun dari tiap-tiap lingkungan, khususnya kegiatan yang bersifatnya di lingkungan masing-masing. Karena kebutuhan lingkungan di RT RW masing-masing dan lembaga itu pasti jelas berbeda. Untuk lembaga, salah satunya boleh mengusulkan untuk kegiatan pelatihan, terus juga misalkan pengadaan alat untuk kelembagaan. Contoh tahun kemarin Karang Taruna menginginkan alat komputer misalkan. Tidak ada salahnya juga misalkan lembaga yang lain juga boleh mengusulkan. Terus juga kegiatan seperti kegiatan yang sering berjalan kan Posyandu gitu kan. Posyandu
kita butuh apa lagi misalnya nih, kita kan belum punya gedung juga, silahkan gedungnya mau di mana. Yang jelas hal-hal yang paling prioritas saja yang sekiranya kita bisa dilaksanakan atau terbangun di 2024. Jadi usulan tahun 2024, gagasan hari ini gak perlu banyak-banyak sebenarnya. Yang penting masih rasional dan juga dianggap prioritas. Contoh mungkin dari lembaga yang lain, semisal LPM. Dulu kita LPM kan ada semacam pengadaan kelompok petani atau domba ya. Misalkan tahun depan setelah dievaluasi kurang begitu maksimal, bisa saja misalkan mengusulkan bidang yang lain gitu, yang bersifatnya pemberdayaan. Itu mungkin hanya segelintir penyampaian dari kami tim penyusun. Pada intinya silahkan nanti ketua lembaga masing-masing untuk mencatat dan juga untuk melaporkan kepada kami gagasan kegiatan pada tahun 2024. Kalau kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan seperti PKK dan juga posyandu, itu kan kami sudah ada catatannya gitu. Biasanya kalau PKK ada tersendiri dari kabupaten yang juga ya. Itu tidak jadi masalah juga Bu. Itu karena memang setiap tahun pasti dilaksanakan. Iya. Tidak bisa diganggu lagi Bu. Tapi di luar itu, contoh misalkan PKK can buka seragam yuk, bisa can kebagian, bisa diusulkan. Atau misalkan lembaga lain juga yang belum punya seragam bisa juga. Itu suatu catatan juga buat kami. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan dianggap kurang begitu pas, nanti ada tanya jawab. Sekarang bisa difasilitasi saja Pak Sekretaris, dibagikan saja kertas itunya sebagai nanti bahan catatan lembaga masing-masing untuk dicatat usulan apa saja yang mungkin nanti dimasukkan di RKP tahun 2024. Ingat ya, ini bukan mewakili lingkungan tapi lembaga. Jadi kebutuhan lembaga itu apa sih 2024 itu kurang naon gitu ya kira-kira. Nah, yang nanti bisa dilaksanakan. Karena RKP ini kan anggarannya tidak hanya dari dana desa saja, kita luas sifatnya. Bisa kabupaten, APBD provinsi atau APBD yang sifatnya hal besar. Misalkan tidak bisa dianggarkan oleh desa, itu kita bisa usulkan kembali melalui proposal ke pemerintah yang lebih tinggi. Mungkin dianggap jelas ya Bapak Ibu, seperti di layar di depan itu salah satu contoh gagasan usulan dari lembaga yang akan diusulkan ke tim penyusun, bukan ke pemerintahnya, saya ke tim penyusun ini. Sebagai bahan nanti tim penyusun mereka usulan dari perwakilan lembaga masing-masing. Selanjutnya dari Pak Hudi ada yang perlu ditambahkan, karena memang tahun ini dari keuangan pasti tahu lah apa-apa yang memang sekiranya hal-hal yang prioritas yang pasti dianggarkan yang khususnya untuk lembaga di tahun 2024. Pak Hudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Penyusun RKP Desa Gunung Batu tahun 2024 serta para anggotanya. Yang terhormat para ketua lembaga se-Desa Gunung Batu dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam acara rapat kerja antara tim TAP Desa dengan para ketua lembaga se-Desa Gunung Batu. Baik Pak, langsung aja terkait dengan usulan. Jadi usulan untuk kali ini kita berorientasinya kepada apa yang bisa kita anggarkan dari desa dulu, sifat anggarannya gitu. Jangan selalu misalkan buat APG di wilayah kabupaten,
kabupaten oge loba biayaeun gitu maksudnya. Jadi sekiranya yang bisa dibiayai dari APBD desa apa gitu. Syukur-syukur gini pola pikir kita yang mengumpul di sini sekarang Pak ya. Kita bersamakan persepsi. Contohnya di depan kita sudah nampak tempat Pak. Ada alun-alun desa Gunung Batu. Sampai saat ini, sampai detik ini, itu tidak ada Pak investor atau misalnya penanam modal yang siap mengelola lahan tersebut. Begitu. Nah, yang menjadi PR kita bersama, tanggung jawab kita sebagai yang ada di desa itu sejauh mana kita memikirkan bagaimana atau bangunan tersebut kita manfaatkan dengan baik. Karena sebelum ada bangunan tersebut, kita susah payah istilahnya mengusulkan desa Gunung Batu supaya alun-alun tersebut benar-benar tertata dengan rapi. Ketika memang sudah tertata dengan rapi, itu seolah kita abaikan Pak. Hanya kita misalnya menikmati selfie atau apa gitu ya. Tapi esensi dari itu kita semua harus benar memanfaatkan. Contohnya nih Pak, misalnya nih kita nih lembaga yang ada di sini sepakat untuk tahun depan kita pemberdayaan ekonomi, gitu. Kita tanpa memikirkan kepentingan lembaga dulu misalnya, mengesampingkan misalnya pembelian seragam kita kesampingkan dulu. Terus misalnya kita pengen misalnya keperluan lembaga yang sifatnya kelembagaan. Nah, tapi itu semua kita coba kesampingkan untuk pola pikirnya, karena kita tempat sudah ada sebenarnya, gitu, sudah ada. Bagaimana kalau kita misalnya ke pemberdayaan ekonomi? Kita sudah tahu bersama Pak, misalnya hari Minggu atau hari libur itu di sana itu sudah menjadi perkumpulan anak-anak remaja atau anak sekolah yang sifatnya pengen main di sana gitu, tapi fasilitas untuk jajanan lokalnya itu nggak ada Pak. Kalau warung biasa ada gitu kan. Cuman yang sifatnya ciri khas desa Gunung Batu misalnya, Gunung Batu punya makanan khas opak misalkan. Kenapa tidak? Kita ya misalnya kentang Mustafa gitu. Kenapa tidak di sana kita dagangkan Pak? Tapi dengan tadi kita ada tujuan bersama. Misalnya anggaran desa nih, kita kesampingkan dulu nih kepentingan para lembaga masing-masing. Kita coba untuk berpikir ke sana gitu kan, karena Karang Taruna juga udah ada nih aksesnya untuk misalnya pelatihan untuk komputer. Nah, bisa kan di sana nanti didukung dengan fasilitas atau dengan pusat jajanan ekonomi desa Gunung Batu di sana gitu. Itu yang perlu kita pikirkan bersama dalam forum kali ini. Kebetulan semuanya ini alhamdulillah pada ngumpul. Terus yang kedua Pak, sebenarnya kita sudah menjadi desa percontohan itu benar-benar sudah menjadi objek penguatan pemerintah desa. Artinya ketika dari sistem pemerintah kita sudah benar-benar kuat gitu, dari pemerintah desanya, dari pemerintahan desanya, dari warganya mendukung sistem tadi itu sebagai desa percontohan anti korupsi. Kita tinggal pengembangan ke fasilitas kita. Contohnya kita gedung para lembaga belum punya. Kita bisa bersamakan persepsi juga untuk tahun depan pengadaan misalnya untuk poskesdes yang berpusat di desa. Nah, itu kita bisa manfaatkan poskesdes tersebut dengan acuan pedering, dengan cantolan pederingnya gitu kan. Karena untuk pembuatan gedung yang sifatnya untuk perkantoran itu susah Pak dari dana desa. Apalagi dari alokasi dana desa itu nggak mungkin gitu kan. Operasional sama silkat juga habis Pak. Nah, coba kita bersama persepsi juga. Misalnya tahun depan nih Pak Jarwo, kami mah KPH lembaga sepakat nih kayak punya poskesdes, tapi poskesdes ini difungsikan untuk di dalamnya ada ruangan-ruangan untuk lembaga. Nah, jadi kami ketika mau rapat atau apa gitu punya ruangan sendiri gitu Pak. Nah, kita lahan ada sebenarnya Pak, lahan ada, tinggal tadi tuh tujuan kita bersama itu seperti apa.
Kalau misalnya pengusulan kita tiap tahun yang sifatnya internal lembaga masing-masing, kalau dikumpulkan dalam satu kegiatan itu kan lumayan Pak. Misalnya per lembaga misalnya 10 juta nih kegiatan yang di luar prioritas. Kali 10 lembaga masih lumayan kan gitu. 10 juta kali 10 100. Coba lu mungkin ada bangunan ke misalkan pos SDs, tapi secara bertahap untuk lantai bawah misalkan kita bisa bikin aula atau ruang posyandu, ruang LPM, misalnya nanti ada kamar-kamarnya gitu kan. Nah, jadi sistem bangunannya kita bertumbuh. Misalnya tahun depan lagi bisa kan setengahnya gitu kan untuk peningkatan ke atas, misalnya gedung DPD-nya gitu kan, atau apa gitu. Nah itu Pak, Bapak Ibu ya, yang perlu kita sikapi bersama. Karena kan kemarin pas koordinasi ke pihak kabupaten juga, jadi coba rencana kerja pemerintah desa ini yang sifatnya rencana kerja tahunan yang bisa didanai dari APBD saja dulu coba pikirkan gitu. Jadi jangan kita muluk-muluk misalkan pengen gerobak sampah misalkan, kayak dibiayai di LH misalkan gitu. Jadi LHW kan buka program sesuai RPJM Bupati gitu kan, rencana kerja Bupati. Jadi itu semudah orang misalkan kayak dibiayaan orang mengajukan lu gede. Nah justru itu dipertanyakan untuk kabupaten oke. Kok desanya RKP gede amat gitu kan? Sedangkan pendapatan kita dalam 1 tahun 1,1 miliar gitu Pak. Di RKP sampai 9 miliar gitu badannya. Jadi itu logis gitu. Nah, itu logis. Jadi kenapa kita kemarin juga sebagai objek untuk gladi manajemen, karena Pak Inspektur selaku pembina desa juga pengen desa Gunung Batu ini yang pertama menerapkan sistem manajemen atau manajerial yang baik di tingkat desa. Nah dalam hal ini kita sudah melaksanakan hal seperti ini Pak. Ini bentuknya kan koordinasi kita, gitu. Karena kan dengan koordinasi begini kita jadi nanti ada tujuan bersama yang ingin kita capai secara bersama-sama hasilnya juga. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT RW juga misalkan ini dari paguyuban kurang tahun 2024 misalkan mau seperti apa gitu kebutuhannya, asal ulah nama harganya tidak ayat gitu ya. Hal-hal yang lain ada yang bisa baca belum? Nes, juga kan, yang kawin tadi. Di ini. Kami wajib ada ya turun PKK wajib. Sama mungkin Dana desa naik tuh. Mudah-mudahan dana di sana itu tahun harus naik ya. Buat doa. Cak, mana Kamila? Ambil air di karung itu. Ambil air danau lagi dibabakan. Yang snack aja, snack ringan aja. Baru berapa lembaga ya? Baru 2 ya? Saya ini punya siapa yang saya? Tamat cari aku buat gerak jalan, Mas. Aku berani ya gagasan kalau agak berat. Gerak jalan di rumah, isi pokok, naon Kurang pikiran yang kami. Ya Pak, usulkan mah dengan nama di 2 di 4. Jadi kan hasil video mungkin tim langsung di KPPD nah KPPD kan di
didengar pendapatin sareng Gorengan halus. PPKD masing-masing terkait dengan benar-benar kebutuhan lembaga iya. Jadi tadi teh orang boga tempat kunaon dimanfaatkeun. Pasti itu dipertanyakan juga kan perihal alun-alun desa di Batu. Terus deh Bung Des mana? Jadi Bung Des kan kemarin dievaluasi oke ku inspektur gitu. Jadi cobalah nyari investor yang kiranya bisa kerjasama antara desa dengan pihak ketiga gitu untuk peningkatan pendapatan asli desa. Iya, lamun seragam iya, baru seragam model lembaga bukan sih. Oh, seragam namanya. Nah, cuman begini, Bapak Ibu, orang kan suka pengadaan mamin gitu ya. Kenapa tidak? Nih ada kebetulan dari Ibu PKK. Pengembangan ekonomi dari segi catering misalkan yang sifatnya ketika pengadaan makanan untuk musdes desa gitu. Jadi kurang dekat jauh gitu untuk belanja makan dan minumnya. Tapi biasa kan kalau punya dana talang ya PKP. Nah itu maksudnya kan hari desa mah sifatnya kemana? Untuk bulan air rapal. Nah selain itu kita bisa pengembangan ekonomi tadi di alun-alun jualan naon gitu PKK gitu. Nah itu PR kita. Kumaha caranya supaya ayo bisa standby ya di galeri gitu. Nah itu. Soalnya kan dari masyarakat banyak masukan Bapak Ibu yang terkait gajah-gajahnya. Tadi oke pas undangan dari Bantar Awi. Cina eta coba lah mau standby mah eta tiap hari dagangan ya tapi ke malam gitu. Misalnya jualan lauk hidup gitu bisa ditewak langsung dibolong jadinya kan kemana? Jadi di sana kan si lokasi bakal rame wae gitu. Mau main dagang standby mah. Siap ininya misalkan. Pajar kereta. Perihal gaji sempat ngobrol sama atasnya Aman aja. untuk mengisi kata sistemnya kayak sistem di luar kayak di itu dia contoh tempat itu kan punya pengelola misalkan orang punya duit buat buka nah di tempat itu masih kosong kemudian mengundang para pedagang awal-awal itu tidak sistem sewa jadi bukan profit oriented dulu gitu. Jadi mereka yang pengelola itu estimasinya jangka panjang bukan hari itu kemudian pedagang terima sewa jadi duit kemudian mati lagi tapi yang mereka lakukan adalah sistemnya sistem nota mereka undang pedagang siapa saja yang mau dagang sok silakan kita punya tempat silakan pilih mau di mana silakan isi adapun nanti untuk organisasinya kepada pengelola biasanya awalnya dari sistem nota karena contoh, walaupun kita pedagang, ketika awal kita sudah memikirkan harus biaya sewa dulu, jangankan biasanya bulan pertama oke, dua, ketiga, nah itu ada fase di mana turun biasanya, dan biasanya tidak bisa lanjut berikutnya karena uang sewa mereka berpikir itu untuk biaya hidup saja sulit, ditambah lagi untuk biaya sewa itu mereka pasti akan mundur kembali. Tapi kalau sistemnya tadi kita pengelola kasih aja tempat silakan yang berdagang udah rame kan nanti juga berpikir mereka sudah punya penghasilan apa yang kita tengarai gitu untuk misalkan sewanya untuk apa gitu. Jadi biarkan hidup dulu jangan dulu berpikir ini sewa di sini sekian karena kemarin di perdesannya itu per bulan itu berapa 250 itu berapa belum beres kan tapi ya di awal itu kan ada sewa katanya sekitar 250 kesepakatan pakai musyawarah nah musyawarah itu 250.000 nah ada pedagang itu ketika dagang di sana siap dagang tapi kan mereka acaranya biasanya sampai sore. Nah dari sore itu dagangan ada sampai malam mereka harus tungguin barang. Ketika tunggu barang kan mereka otomatis harus melek.
tiap malam. Kalau tiap malam kan kalau tidur ya barang kemungkinan akan hilang. Kalau misalnya berpotong kan enak ya. Kalau malam mau tidur tutup aja. Tapi di gazebo itu kan barang di situ ngeplong atau tidur udah bisa liau. Di situ sistem keamanannya juga ada keluar dari yang mau masuk juga seperti itu. Keamanan terus kita pikirkan juga supaya itu cara kemana supaya menarik untuk yang mau jualan. Nah kemarin itu kan Karang Taruna juga mau masuknya. Karena tempat eta rame heula lah, rame heula. Karena kalau tidak ada kegiatan pedagang yang pinggir lapang itu warung-warung biasa Pak mengeluh, Pak kapan ada kegiatan lagi? Bahkan Mang Saru kan selama ada kegiatan mah sewa tempat, ya sampai berani dia bayar tempat itu sekitar masih juta setengah tempat berani karena memang pas waktu kegiatan atau terlihat penghasilannya. Tapi ketika kegiatan selesai, kegiatan mau dijual lagi. Makanya nanti. Nah iya karena momennya kita sampai Agustus nih, sampai Agustus kira-kira rame lah Pak. Nanti setelah Agustus, nah ini yang harus dipikirkan. Tapi kemungkinan lagi gitu ya Pak. Gimana ada ngobrol juga salah satu usaha ada masuk mau masuk tapi kalau sistemnya harus sewa, nah mereka itu katanya kalau untuk usaha itu untuk bangun di awal itu ada sisa. Jadi ya Uli untuk mengundang apa RTR harus dari baju supaya itu datang itu dengan waktu yang singkat ya. sebagai RW Itu ya. Kalau sistem orang kan misalkan jual 10.000 maka kita jual maka. Kalau misalkan sehari dapat 100.000 kasih fee-nya berapa untuk kita gitu sudah siang kan bisa dikalkulasikan. Ya, meskipun kecil yang penting lancar di antara Ya, cuman kemarin tuh masalahnya kan kalau nggak jalan sampai bulan katanya. Jadi untuk usulan Batu akan efektif seperti ini. Nah itu masalahnya. Kalau di usulan lagi kita nggak akan di ACC Pak. Gitu yang kita. sedikit menambahkan seperti ya seperti tadi disampaikan Ketua Karang Taruna. Jadi pernah kita pengelolaan di depan kita kan kurang perlu dia rojak. Jadi terlalu tadi Pak Gubernur menekankan belum tentu dagangan teh lamun laku teh melaku mas kayak kami teh dibayar lah gitu. Sementara kegiatannya kan namun di lapangan bisa ngapain aya jadi sebenarnya mah perkegiatan gitu model ayeuna cara atau aya event yang lain setuju kena gitu sebenarnya nama. Jadi biarkan yang istilahnya menamnya anu arek niat jualan dunia di dulu rame heula lamun rame teh tapi yang bersifatnya daganganna anu iyalah namun anu terbuka itu mah anu bisa dibawa pulang ke Bali Khusus warga khusus warga Gunung Batu khusus nama karunya gitu memberdayakan yang ada. model ayeuna kan model gorengan Nah, iya. kopi gitu kan sebenarnya mah abi jeung arojak ti mimiti aya turnamen kebo eta potensi anu paling gede mah dinya Iya. kurang membantu UMKM di lingkungan daripada kosong banyak. Abi pernah ngisi ngobrol aja anu pedagang kopi anu warung-warung ayam pinggir lapangan ada pendapatan lumayan bahkan anu pohon oge cenah nyeun kopi teh dikasakna pohonna anu teu dibalalaya kok Pak. Terus ari pohon-pohonna teu kaladangan. Nah kan kita potensi oge gitu untuk memberdayakan UMKM di lingkungan urang. Dari segi yeuna ayeuna berarti laporan ada pengelolaan di situnya Pak itu dikelolanya oleh siapa dulu. Apakah Kopdalis harus sejalan oke gitu lah maka harus serangan gitu mereka oke ketika ayah masukan dari lembaga bisa kerjasama mah tuh tidak jadi masalah gitu lah kan memang rojak itu bagus pemikiran agama ini nanti mau di kerjasama dengan pihak ketiga segala macam sampai detik ini actionnya kan belum ada sedangkan kegiatannya orang kan terus-terusan ya Sampai sekarang kan terus sampai Agustus. bahkan kayak orang oke gitu mungkin kan nanti disampaikan bagus itu Pak. Ini bisa masuk ke mana? Tadi lembaga mana Pak? Tadi bisa masuk. Namun LPM usul ke LPM ini masuk sekedar usulan.
Kita menggunakan bangunan raya, mempergunakan bangunan yang ada, yang sudah ada. Bagaimana kalau misalkan dari LPM usulkan, sudah layakin percetakan, Simetris itu ya, simetris. misalnya. 5.000. Jadi perhitungan habis dibandingkan sarang sarang antus ayam perusahaan, namun ayam barang-barang perusahaan anu kurang laku terkadang hari-hari mah kaburu teh sebutnya laku atau ya. Tapi namun misalkan orang ayakan percetakan modalnya hanya 1 kali. Untuk selama-lamanya mau istilah ayam rugi gitu. Dasar sependapat abdi oge sareng Pak Karang Taruna, ayo kita hidupkan di didinya, tapi cara menghidupkan itu seperti gimana? Kalau misalkan didinya diayakan percetakan plus didinya aya kursus komputer, karena strategis oke, sekolah aya di dieu nya. Misalkan SMP, SMA, didinya aya kursus komputer di samping mencerdaskan anak-anak bangsa, orang memperdayakan lingkungan itu supaya ramai. Nah, itu usulan gitu ya. Coba kalau misalkan seperti itu, menurut saya tidak cocok. Namun mungkin bangunan kita ada ada yang di lobak yang mungkin ya. Dan untuk pertanian kita usulan di LPM, yang lembaga pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun terkadang orang usulkan bibit-bibitan malah alhamdulillah jadi orang keming bibit rambutan ya. Tapi lah misalkan orang punya keinginan lebih maju di pertanian di Desa Gunung Batu dia, ayo orang ngayakeun okulasi bibit yang sementara ayeuna tapi kalau ayeuna orang can aya bibit bantuan semacam durian. Bibit durian eta dikayana tacan ayanya. Kemudian teh sawo, buah-buahan, rambutan ya gitu saya. Tapi bibit durian mungkin rada mahal saeutik lah gitu kalau bilang dasar bibitan eta. Karena alhamdulillah dikayana eta bibit durian rada langka dan rada masakan eta. Tapi lamun kurang misalkan punya keinginan, punya kahayang ayo orang kerjasama dia pembibitan atau orang populasi lokal anu bibitnya harus benar-benar teruji gitu. Soalnya ada Desa Gunung Batu sampai ayah 700 kepala keluarga tinggal kurang goyong sekarang di pasien ada sekali kilo kurang targetnya misalkan sekian ribu atau sekian ribu misalkan kurang populasi. Tahu orang bisa. Selama orang disepakati, disetujui yang kurang bawa ketahuan. Kurang lebihnya itu LPM, saupamina misalkan cocok atau mangga kan atau cocok, karena hanya sekedar usulan. Sudah ditambah mangga Pak. Tapi bagus ya Pak, percetakannya. Kemarin sama kan kayak penawaran di dinas pariwisata minggu depan Ispora apa namanya melalui paguyuban APSI. Nah, genetik itu kan di kabupaten kami naik turun ke neta percetakan, cuman yang di Batu Cocok nah, sebenarnya mah tinggal tadi teh disusuli ke Pajaro, naik hal namanya, soalnya kan cuma ke nanya, jadi tingkat kepala desa itu mah. Nah, tapi memang Pak, kalau memang bisa percetakan, berarti kan hitung kira anak mau ibu des kan untuk penyataan, kan. Nah, sebenarnya bisa untuk penyataan, misalnya setengahnya ya tinggal harga, soalnya kan harga percetakan lumayan terus 50 juta. Tahun awal budes juga ada loh ini. Awal budes kan dulu ayah yang masukkan itu. Cuman kita tergentalannya anggaran untuk belanja alat. Cuman kan budes kan bisa spekulasi pinjamnya, ya sama jembal. Karena kekhawatiran setoran sebulan. Memang kamar yogi ada tawaran di Bank BNI untuk kerjasama.
memang bunganya rendah Pak, sifat nakur gitu kan. Jadi misalkan di desa 100 juta ya, pinjam 150, jadi berani hanya spekulasi bumdes dengan dasarnya tadi musyawarah di desa misalkan. Tapi dengan mengukur ketika ada kerugian kumaha kan kita perlu dikurungnya gitu. Jangan sampai percetakan berjalan, kita ke abang gitu deh. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Ya mungkin percetakan eta berat di anggaran. Tapi ketika sekaligus aya kajian misalkan non teh usum-usuman eta malah istilah rugi perhitungan. Potensinya di Kecamatan Cilopreng kan belum ada. Cetakan spanduk segala macam. Kalau Pak Jatman cetak kamus di pelabuhan. Nah, SDM memang ada punya SDM. Jadi bisa kita sama bukan ijaz sama. Di Pak Jatman bisa cetak kamus. Kita punya tempat, punya alat gitu kan. Ya sama. Kayak simetris dibayar. Ulah. Enak mah bebas. Kan misalkan kalau kami kelas bayar hanya ukuran sekian misalkan. Karena semua di itu diganti jadi kias musyawarah misalkan ini jadi pusat percetakan kan Usulan kita sementara. Gratis. Kalau kami biasa bayar KPK ini apa? Gimana luas? yang mungkin tidak buat sekolah kan barang-barang orang pasti baru turun gitu. Ya, modal berak. Oke, berjalan melakukan sekali. Gaya semua orang ini masukkan kan ya. Pembiuman teh. Kalau kan RW kan masing-masing datang. Memang sama-sama Udah domba. Udah domba gitu. Penyertaan modal bumdes ya Pak Mati. Kalau nggak salah tahun berapa dulu pas pembentukan bumdes, salah satunya potensi yang ada di Gunung Batu itu percetakan. Kita kan selama ini bucin selama ini biru, agak jauh baik ini. Cuman baru sempat ngobrolnya pihak ketiga kan udah kurang macam oke hitung-hitungan. Sempat oke kita mau gini, yang penting ada tempat aja dulu, misalkan ada ATK-nya di situ dulu seperti cara panitia kan boleh baik, itu nama jauh gitu. Memang sebenarnya kita belanja alat, kalau nggak salah itu 200 juta alat aneh gitu. Oh sekitar 200 jutaan gitu, itu sama Berarti itu mas 20% kecuali bukan bola ayam mungkin seperti itu dari itu lembaga kita paguyuban. Emang ada aja pikiran sama ekonomi orang maju ya. Desa, ekonomi desa. Kalau percetakan mah ya kan Pak. Ya orang-orang kan di desa sendiri di banyak. perhitungan habis dibandingkan sama desa sama maksudnya. Iya benar. Maksudnya Belum katakan jasa. Emang benar sih. Banyak diambil. Jadi berjalan itu utama. Resiko ini lebih minim Pak. Ini resiko biar lebih ini. mulai keluar sakit Mulai istilah awalnya dulu. Kemarin alat begitu udah. Bisa. mana istilah basi Jelas itu Tapi memang namun pengelolaan model percetakan dulu boleh pulang bagas misalkan. Pulang bumdes. Mitra. Paling mitra ya. Melalui bumdes cuma penyetaan melalui bumdes. Penyertaannya misal ke lembaga PM misalnya. Data guna di dalam. Terus hasilnya gimana dan kali PMPM. Nah, bukan cocok. Memang yang tahu dibahas tuh tingkat kecamatan Pak untuk pengendalian percetakan. Jadi badan usaha bersama kecamatan. Cuman kan tadi teh ya hiji setuju bahwa enak kan masih ada naon coba gitu. Memang untuk satu kecamatan ringan paling 20 juta jadi. Mun bisa mah ulah Gotong royong. gotong royong. Ada pemasukan untuk Gunung Batu itu
Nah, bisa mah memang Beda aset sama desa. Emang Kang Putri wah. Emang benar. Salah satu dia enak. Lu tabu Pak Direktur Mendoka. Salah satu pertimbangan desa oke, iya di BUMDes usaha bersama kebetulan desa Gunung Batu kan ngebentuk LKD. Tapi ketuanya ya rada kumanya, rada kurang setuju oke ketika satu desa akhirnya kan dituntut 3 juta, paling kecil asal 3 juta, paling besar itu 5 juta per desa. Kemudian bersama salah satu kegiatan yang disodorkan oleh pemerintah kecamatan itu pencetakan dan lokasinya itu mau di Gunung Batu. Dan cuman hitung-hitungannya nanti itu menurut Abi gitunya kurang begitu efektifnya, belum jelas gitu. Nanti itu soalnya oleh 10 desa. Namun anu merena gede baru bisa gede deui meureun. Kumaha kan itu belum jelas oke gitu. Kahayang mah gitu lamun boga modal ieu aya duit aya teh urang. Percetakan lah belajar sendiri oleh desa atau harus usaha ada kecuali desa siap minta Bang. Penjaminan naon sertifikat. Sertifikat desa. Desa Payung. Sebenarnya Pak potensi Gunung Batu banyak Pak. Selain percetakan tadi Abi sering diskusi sekarang Ketua Taruna itu dari segi sampah ya. Sampah kalau memang dikelola dengan baik, sampahnya menghasilkan duit. Contohnya Pak, ada ningali di TV tadi atau di Yogen lah, namun naik cuma cakung ya. Jadi inovasi pembuatan misalkan dari limbah sampah, limbah plastik itu dikelola ku mandiri Pak. Contohnya misalkan yang kerajinan asbak limbah plastik gitu kan. Sebenarnya kita mengelola sampah itu lumayan gitu, namun memang serius. Dina biaya ada ini memang untuk mengelola sampah rumah tangga paling sampah. Cuman kendalanya kemarin itu kan lahan untuk pengolahan. Tapi ini kali kan di 3R eta 3R jadi ada sistem daur ulang gitu kan. Cuman karena kebutuhan lahannya memang udah luas-luas deh kan. Untuk pembuangan air kan harus sekiranya bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah, orang kerjasama dengan LH. Gitu, peraturan desanya. Misalkan per sekian ton baraha angkut kan gitu. Nah bisa wae kan tina hasilnya gitu biaya nama. Nah jadi kemarin teh kan kendala orang lahan untuk pengolahan belum fix, memang air lahan maya tanah desa gitu kan, cuma dan fix. Terus alat pengolahan sampahnya mulai dari pengayakan sampah gitu sampai pengemasan gitu kan. Jadi kan sampah oke ada beberapa kategori. Ada sampah sampah organik, non organik. Terus non organik kan ada plastik, terus ada botol, kan, kaca, terus ya dan sebagainya gitu kan. Iya, jadi sebenarnya Pak potensi karena sampah ini lumayan gitu. Mulai serius mah daripada misalkan sampah diangkutan di beberapa misalkan dilakukan kan numpuk, terolah, yang termurah itu jadi bahaya oke. Sebenarnya Pak permasalahan utama di desa Gunung Batu ini sampah, tinggal Pak, selokan. Sampah Pak benar. Misalkan drainase meskipun dibagusan kurang, tapi sistem sampah yang terkelola dengan baik, ya tetap Pak. Desa Gunung Batu malah menuju pertumbuhan insya Allah itu. Selesai sampah itu. Nah, coba kita perlu prioritas lagi Pak penanganan sampah. Sepakat sampahnya. Memang Sepakat sampah. Drainase digunakan tapi dari sampah. Ya berarti harus ada himbauan ke masyarakat untuk merealisasikan sampah yang bisa dijual. Susah. Aman. Kalau kita belum punya ada susah. Tempat. Kalau itu menjadi ke pencegahan itu belum pencegahan jadi kita belum terjadi kalau memang ada susah gitu itu kan bentuknya pencegahan ke masyarakat apa adanya sekarang mah udah bukan berbeda lagi kita udah harus ambil sikap bukan dengan cara apa Action sekarang harus actionnya. mobil bisa gitu ya
sampah Iya, sama karena masalah ini lama ya dan belum terrealisasi lama itu lupa sepele tapi gimana ya apa ya jadi jangan anggap remeh menjadi mulungan oleh Saya tahu walaupun ada pemungutan sampah yang per bulan itu saya rasa itu nggak 100%. Itu perorangan, Persen. bukan keseluruhan, ya perorangan. jadi betul Pak Iwannya, misalkan di orang air mengolah sampah struktur baik lah. Misalnya kan setiap hari Jumat orang kayak istilahnya fungsi bersama di satu desa gitu kan. Itu bisa wae kan. Tapi lamun ningali ayeuna Pak sebagai tapi kemarin cerita atlet dari sodangan ningali karangga kita sampah gitu kan, sampah plastik mulai. Memang drainasenya kita perlu dibangun oke. Tapi ketika dibangun si pengolahan sampah itu cuma eta ngalirna ke bahangan. Istiwahan ngalir ka muara. Lahirna numpuk di muara. Gitu Pak. Itu sebagai bentuk masukan oke Pak. Kamu ada yang baca deh, muara apa? 200 kilo. Tiap musim hujan Pak tinggalin di statusnya. Nah itu perlu kurang di tanggapi oke ya. Solusinya Karena intinya kamari teh di RKP kita memasukkan tempat pembuangan sampah sementara. Itu salah satu solusi bukan panjangnya kita masih jangka pendek lah disebutkan aja karena kalau ada tempat sampah di lingkungan masing-masing paling tidak untuk buang sampah sembarangan teh cuman meureun tadi teh ya teu bisa ayeuna urang gaul ulang karena kan belum langsung didinya kita lebih bahaya.